Jake Sullivan mengatakan pada akhir pekan bahwa Taliban menyita sejumlah senjata AS setelah mereka mengambil alih Afghanistan. Taliban sekarang punya lebih banyak helikopter Black Hawk. Can you imagine that? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para subscribernya Islamic 7 Daily TV. Well, hari ini Ane mau ngebacain komen-komennya netizen tentang Taliban. Jadi komen ini Ane pilih yang kayaknya seru kalau dikomentarin gitu ya. Oke, let's get into it. Alright, USA itu bukan USA. Oh, USA. Nulisnya oke. USA itu bukan negara baru mereka. USA itu bukan oh. Nih kalau nulis besok pakai tanda baca ya biar enak. USA itu bukan negara baru. Mereka mundur untuk memajukan kadrun ya maksudnya. USA itu bukan negara baru. Mereka mundur untuk memajukan kadrun yang nggak bahagia. Oke. Sembako dan jabatan untuk berperang si kadrun haus tahta, harta dan wanita banyak di sana, mereka mau diadu domba. Jadi menurut Gary, Amerika itu mundur dari Afghanistan untuk membahagiakan kadrun. Ini enggak bahagia. Oke. Katanya Taliban Afghanistan menyuplai 90% opium di seluruh dunia. Apakah ini benar adanya? Dumber YouTube juga. Maksudnya apa dumber YouTube juga? Jadi ada kemungkinan Amerika menjual narkotika lewat petani opium Taliban dan Afghanistan. Terus yang menjual Amerika apa? Talibannya nih. Ada kemungkinan Amerika menjual narkotika lewat petani opium Taliban. Apa Amerika mendanai sehingga petani Taliban nanam opium? Oke, tolong yang komen kasih komentar, kasih link berita ya, kasih link beritanya ya, biar kita tahu. Dan sumber beritanya dari mana? Jangan asal kasih berita. Next, ini Ustadz tukang hoax, jangan dipercaya. Faktanya Taliban didukung Cina. Dukung Cina. Gini loh, Taliban sama Cina itu cuma sekedar bisnis. Dan dalam syariat Islam, hukum asal jual beli itu halal. Ya, hukum asalnya jual beli halal. Selagi barang atau zat yang dijual itu tidak melanggar syariat Allah, maka halal untuk berjual beli. Sama siapa aja boleh, orang muslim itu berjual beli boleh. Sama beda negara boleh. Sama beda agama boleh. Beda suku boleh, beda ras boleh, nggak jadi masalah. Islam mengajarkan boleh berjual beli, ya. Muamalah itu ke siapa aja boleh, bebas. Jadi kalau sama Cina itu sebatas pengetahuan aneh, mereka itu ada bisnis lah ya, bisnis. Bisa jadi kalau seandainya loh ya, Amirul Mukminin Taliban itu mau berdagang dengan Amerika, ya itu sah-sah saja dalam syariat Islam ya. Cuman kan siapa juga yang mau jualan sama atau jual beli sama penjahat, ya enggak? Ini apa nih? Karena Sakya Hamzah, kok tentaranya nggak ada yang pakai masker? Kok tentaranya nggak ada yang pakai masker? Ya mana aneh tahu. Kenapa ya? Tentara Taliban nggak ada yang pakai masker? Ayo, tolong kasih tahu di komen ya. Kenapa nggak ada yang pakai masker? Cuma satu, ini dari jalan kaki nih. Jalan kaki capek dong bang. Cuma satu pertanyaanku, nggak ada corona kah di Afghanistan? Setiap lihat berita tentang Afghanistan, pasti masyarakat sana nggak pernah pakai masker maksudnya. Allahu Akbar.
Gini, Ikhwafiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejauh berita informasi yang masuk ke kepala aneh, orang-orang sana itu memegang teguh tauhid. Jadi bahasanya gini, yang namanya mati itu pasti. Jadi orang Muslim, ya, khususnya di Taliban nih, ya khususnya di Taliban, mau mati pakai peluru, mau mati pakai penyakit, mau mati pakai karena ketabrakan kendaraan atau ketimpa roket sekalipun gitu, yang mati ya mati. Mereka hanya berpikir bagaimana mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu konsepnya bakal mati. Dan yang dipertanyaan, kita mau mati kayak apa nih? Apa mati dalam keadaan maksiat atau mati dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang muslim itu gak ada yang takut mati. Benar. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah ngomong gini. Nanti umat di akhir zaman itu banyak orang-orang yang terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Ya, cinta dunia dan takut mati. Kenapa orang sekarang pada takut mati? Karena cinta kepada dunia. Padahal dunia itu adalah hina gitu ya. Masya Allah. Kajiannya cari sendiri. Kenapa dunia itu bisa hina? Jadi sekali lagi, umat muslim adalah orang yang tidak pernah takut mati. Kalau ada yang takut mati, ya dipertanyakan tuh. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati. Mau pakai penyakit kek, mau pakai cara-cara yang lain. Yang penting dia mencoba untuk menjaga dirinya mati dalam keadaan taat. Lanjut. Sinar logam. Kan sinar pagi. Dan tolong untuk rakyatnya Kadrun. Maksudnya Taliban gitu ya. Oh, dan tolong untuk rakyatnya Kadrun nggak usah dipulangkan ke Indonesia sebab hanya bikin sampah. Well, orang Indonesia, kata sinar logam, yang ada di Taliban atau di Afghanistan nggak usah pulang ke Indonesia. Nggak usah pulang ke Indonesia. Karena kata sinar logam hanya bikin sampah kalau pulang ke Indonesia. Oke, bikin sampah. Setahu aneh, setiap negara itu punya sampah. Kalau misalkan sampahnya sampah rumah tangga, sampah pabrik, semua negara punya. Jangankan sampah pabrik, sampah rumah tangga. Sampah masyarakat aja semua negara punya, termasuk Indonesia. Iya enggak? Contoh, koruptor. Sampah bukan tuh? Sampah lah. Ya. Ulama ditangkap, koruptor yang sampah dipelihara. Oke, nilai sendiri. Taliban sangat berguna Taliban sangat berguna buat mengikat padi biar gak lepas saat dibawa pakai motor. Astagfirullah. Ya Allah, lucu kan si semut. Ini aneh, usnuzon aja ya sama si semut nih. Dia nulisnya tali bannya B-nya pakai huruf besar nih. Jadi ini maksud bener-bener Taliban. Ban dalam motor atau sepeda dipotong jadi tali. Jadi bukan konotasi, maknanya itu ya bener-bener secara bahasa itu memang tali ban, karet ban itu yang dibuat tali. Sangat berguna untuk mengikat padi biar nggak lepas saat dibawa pakai. Iyalah, berguna sekali. Jangankan bawa padi, ente aja kalau diikat di motor diikat pakai tali ban juga insya Allah nggak jatuh. Next. Kadrun adalah parasit di dalam sebuah negara. Wow, Wirakusuma. Kadrun adalah parasit di dalam sebuah negara. Catat. Ya. Negara yang banyak kadrunnya, jangan harap negara itu bisa maju. Pemikirannya kadrun itu primitif. Catat, 1, primitif. Kadrun itu sok suci. Kadrun itu paling benar. Yang katanya penghuni surga. Amin, amin, amin. Penghuni surga. Mudah diadu domba, bahkan mabuk agama. Wow, mabuk agama dong. Ya enggak?
itu bisa disebut kebodohan yang bercampur dengan kemunafikan. Semisalnya negara ini di Indonesia berada di Timur Tengah, dijamin negara ini akan persis sama negara-negara Arab yang hancur lebur karena rakyatnya gampang dibodoh-bodohi dengan alasan agama. Jadi menurut Wirakusuma, Kadon itu bodoh, mudah dibodoh-bodohi dengan alasan agama. Oke, dengan alasan agama. Lalu kemudian primitif so suci. Oke, no comment lah ya. Nilai sendiri aja. Taliban. Tadi Rafia tadi. Ya Allah, udah. Taliban adalah penista agama Islam. Wow. Ini Pak Fajar Adi ini orang agamanya apa nih? Taliban adalah penista agama Islam. Sebetulnya mereka cuma orang gunung yang sudah sangat ketinggalan zaman. Wow, ketinggalan zaman dong. Tapi dengan sembrono mengaku sebagai pejuang atas nama agama. Oke. Penista agama Islam. Menistanya di mana, Bang? Yang dinista apaan? Allah, Rasul, kitab, ulama. Yang mana yang dinista oleh Taliban? Jangan cuma ngomong doang, kasih buktinya, kasih linknya, oke? Sebetulnya mereka cuma orang gunung yang sudah sangat ketinggalan zaman. Oke, ketinggalan zaman. Aneh punya video. Oke ya, wait a minute. Ini Jim Banks, ya, US Republican Congressman. Kalau di sini bahasanya jubir, ya, jubir. Kami baru menyadari sekarang akibat dari kelainan sistem administrasi. No, that due to the negligence of this administration, the Taliban now has. Taliban saat ini telah menguasai aset kemiliteran Amerika yang bernilai lebih dari 85 juta US dollar. 85 juta. Access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles. Di antaranya 75.000 mobil, lebih dari 200 pesawat dan helikopter. Oke. Lihat. Orang gunung memiliki 75.000 mobil. Orang gunung lebih dari 200 pesawat dan helikopter sekarang mereka punya. Over 200 airplanes and helicopters. Over 600. Lebih dari 600.000 persenjataan ukuran kecil dan ringan. Oke. Kecil itu handgun, ringan itu senjata serbu kota, ya. 100,000 small arms and light weapons. The Taliban now. Taliban sekarang punya lebih banyak helikopter Black Hawk. Can you imagine that? Black Hawk. Orang gunung punya helikopter Black Hawk. Now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries. Dari 85% Black Hawk yang dimiliki negara-negara di dunia. Wow. Bayangin, 85% negara-negara dunia, ya, itu memiliki Black Hawk dan orang gunung punya itu. In the world. But they don't just have weapons. They don't only have weapon. Mereka hanya memiliki senjata, tapi juga memiliki kacamata night vision. Jadi kalau dipakai kelihatannya hijau gitu. Ada yang hijau, ada yang merah. Nah ini yang sering main airsoft gun tahu lah ya. They also have night vision goggles, body armor, medical. Baju anti peluru, perlengkapan medis, dan yang hampir kami tidak percaya. And unbelievably, unfathomable to me and so many others, is that the Taliban now has biometric. See? Taliban saat ini juga memiliki persenjataan atau peralatan biometrik yang memuat sidik jari. Wow. Orang gunung memiliki semua itu. Devices, which have the fingerprints, eye scans, Scan retina,
dan juga catatan biografis dari seluruh orang Afgan. Wow, jadi selama ini orang Amerika yang bukan orang gunung punya data eye scan setiap orang Afgan. Sekarang berpindah tempat, berpindah tangan kepada Taliban, kepada umat muslim yang ada di Taliban. Orang gunung, ya enggak? Sebuah rekaman video yang menunjukkan militan Taliban mengendarai helikopter Black Hawk buatan Amerika Serikat muncul di dunia maya. Mereka melakukan itu untuk bersenang-senang setelah menguasai banyak senjata yang ditinggalkan oleh pasukan keamanan Afghanistan yang melarikan diri. Sebelumnya, penasihat keamanan nasional pemerintahan Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan pada akhir pekan bahwa Taliban menyita sejumlah senjata AS setelah mereka mengambil alih Afghanistan. Kami tidak memiliki gambar lengkap, jelas, kemana perginya setiap bahan pertahanan itu pergi, ujar Sullivan seperti melansir dari Fox News pada Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Namun tentu saja, cukup banyak itu telah jatuh ke tangan Taliban, dan jelas, kami tidak menganggap bahwa mereka akan dengan mudah menyerahkannya kepada kami di bandara, imbuhnya. AS menghabiskan 83 miliar dolar AS, 1.200 triliun rupiah, sejak 2001 untuk melatih dan melengkapi persenjataan pasukan Afghanistan, di antaranya 147 juta dolar AS, 2,1 triliun rupiah, untuk sekian unit helikopter Black Hawk dan 2 juta dolar AS, 28,8 miliar rupiah, untuk sekian unit Humvee. Gambar dan video lainnya menunjukkan pejuang Taliban, seperti di Batalion Badri 313, membawa senjata dan perlengkapan buatan AS saat berpatroli di Kabul. Video berdurasi 1 menit yang beredar di media sosial itu memperlihatkan helikopter U-60 Black Hawk sedang meluncur di landasan di bandara yang dirahasiakan di Afghanistan. Meskipun tidak jelas siapa sebenarnya yang mengawaki pesawat, juga tidak dapat dipastikan apakah pasukan Taliban dapat menerbangkan helikopter militer itu sepenuhnya. Melansir sebuah laporan telah mengisyaratkan bahwa para pejabat mempertimbangkan kemungkinan melakukan serangan terhadap senjata untuk mencegah mereka jatuh ke tangan Taliban. Bahkan, laporan merinci bahwa ledakan yang terdengar di dekat Bandara Internasional Hamid Karzai disebabkan oleh tentara AS yang berusaha menghancurkan beberapa peralatan. Penghitungan yang baru-baru ini melansir Reuters menunjukkan bahwa Taliban memiliki lebih dari 2.000 kendaraan lapis baja dan mungkin hingga 40 pesawat. Selama periode 15 tahun, AS menyerahkan senjata senilai sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat kepada militer Afghanistan yang telah dilatih AS selama bertahun-tahun. Perwakilan Indiana di DPR AS Jim Banks mengecam pemerintah karena Taliban menyita helikopter Black Hawk dan peralatan militer lainnya. Taliban sekarang memiliki lebih banyak helikopter Black Hawk daripada 85% negara-negara di dunia, ucapnya. Sebagai mantan perwira militer, saya memperoleh peralatan militer Amerika untuk melengkapi Afghanistan. Anda dapat membayangkan betapa memalukannya yang saya rasakan saat ini. Semua peralatan itu telah jatuh ke tangan Taliban, kata Jim Banks. Wow, sekarang Taliban berubah menjadi superpower country, Islamic superpower country. Wow, can you imagine that? Bayangin, itu ghanimah, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hambanya yang istiqamah. Walaupun mereka terlihat gunung, terlihat orang gunung, kampungan, ya, tapi mereka bisa menggunakan semua elektronik, teknologi canggih yang diberikan oleh Allah melalui peperangan, yakni ghanimah. Masya Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok-kelompok besar atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. 20 tahun rakyat Afgan bersabar. Alhamdulillah, sekarang mereka memiliki waktu, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkuasa. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah dan menjadikan negaranya sebagai prototipe negara Islam, daulah Islam. Ya. Lanjut.
Yang mendukung Taliban silakan pergi ke Afghanistan. Yang mendukung Taliban silakan pergi ke Afghanistan. Oke. Ini bukan masalah mendukung atau tidak mendukung. Yang mau mendukung silakan, yang nggak mau mendukung pun silakan. Tetapi ini lebih dalam dari itu. Deep inside of iman, bahwa seorang iman itu, seorang muslim itu diwajibkan memiliki satu ikatan simpul yang tidak boleh dilepas. Al muslim akhul muslim. Satu orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi Taliban itu masih muslim walaupun akidahnya adalah Maturidi, ya, walaupun berbeda pendapat dalam masalah akidah, lalu kemudian berbeda masalah mazhab, mereka masih muslim. Karena ulama sepakat Maturidi, Asy'ariyah itu masih muslim. Nggak ada yang mengkafirkan Maturidi dan Asy'ariyah. Berarti mereka masih muslim. Ketika mereka masih muslim, ya mereka wajib kita berikan hak-haknya sebagai muslim. Ya, yang kedua, orang-orang Taliban itu mau menegakkan syariat Islam, mau meninggikan hukum-hukum Allah, menerapkan hukum Allah, Quran dan Sunnah. Nah, seorang muslim wajib untuk mendukung, karena yang didukung adalah bukan Talibannya, yang didukung bukan adalah pemerintahan Talibannya, tapi yang kita dukung adalah bagaimana syariat Islam bisa tegak di sana, hukum hudud bisa berjalan di sana. Itu yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menjalankan hukum Allah 100%. Insyaallah. Sampai sini aja dulu. Yang pasti stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh juga dari ulama. Oke. Semoga bermanfaat. Ini Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.